Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Ramadan dari kelas 11 akuntansi 3. Kali ini saya akan mengulas kembali macam-macam HAM. Yang pertama ialah hak asasi pribadi atau HAM asasi pribadi atau personal rights. Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia ialah hak kebebasan bergerak, bepergian, dan pindah-pindah tempat, hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat, hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan keyakinan yang diyakini masing-masing, hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh dan berkembang, hak untuk tidak dipaksa dan disiksa. Yang kedua ialah hak atau HAM asasi politik atau political rights, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik. Hak untuk memilih dan dipilih, yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan bepergian, dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Yang ketiga ialah hak atau HAM asasi hukum atau legal equality rights. Hak atau HAM memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan, yaitu hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadikan pegawai negeri sipil atau PNS, hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan, hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Baik, penyebab pelanggaran HAM ialah ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, pelanggaran HAM dapat terjadi di antara aparat dengan masyarakat dan antar sesama warga masyarakat. Penyebab pelanggaran HAM ada dua faktor, yaitu internal dan eksternal seseorang. Faktor internal seseorang yaitu rendahnya kesadaran HAM atau hak, sikap yang tidak toleransi. Yang kedua ialah faktor eksternal seseorang, yaitu menyalahgunakan kekuasaan, ketidaktegasan aparat untuk menengahi hukum. Yaitu baik, yang selanjutnya ialah jenis pelanggaran HAM. Jenis pelanggaran HAM berat pelanggaran HAM yang bersifat non-derogable rights, yang haknya tidak dapat dikurangi di dalam keadaan apapun, termasuk pelanggaran HAM berat. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari pembudakan, hak bebas dari permohonan karena gagal memenuhi perjanjian atau utang, hak bebas dari pemidanaan yang berlaku suruh hak sebagai subjek hukum, dan hak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan keagamaan. Baik, segitu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.